away. Anda pengen punya di Cooper dan kayak gimana sih? Ceweknya gimana? Enak Yang siap dilihat, langkahin kita berempat. Berat 4 orang. yang enak dilihat, yang baik, yang sopan. Terus yang sayang sama Aset tuh yang bener-bener gitu, nggak ngeliat yang lain-lainnya lah. Dia harus bisa menjadi istri tuh yang menyayangi, aduh gimana ya, bisa karena bukan cuma laki-laki doang yang berkorban, istri juga banyak pengorbanan. Nah dia tuh harus rela juga tuh, harus yang bisa mengimbangi saat yang namanya Aset kan manusia nggak mungkin di atas terus, kita ada saatnya ya nauzubillah, tapi bakal ada saatnya Udah berputar lah ya gitu. Nah itu harus bisa menerima di segala situasi dan tetap sayang, tetap mengisi kekosongan, mengisi kekurangan Aset juga gitu di saat seperti itu gitu. Senang sedih barengan. Udah. Awas main seneng-senengnya aja nggak bisa. Dia tulus sayang sama ibu bapak juga nantinya, sayang sama kakak-kakak Alsyad gitu. Ya, udah tuh banyak tadi apa aja Apalagi tuh. ya? Tinggal Soleha dong. Udah, saya udah aku sebut belum? Sudah sekarang. Pengen gimana sih sebenarnya? Yang membawa Alsyad ke yang benar. Wow, mantap Yang banget. pasti yang membawa pengaruh baik untuk Alsyad, menjadikan Alsyad lebih baik lagi, lebih dewasa lagi. Bisa apa ya? Kalau membimbing sih cewek harusnya enggak ya. Cuman bisa membawa, ya bisa Dia membawa. bisa apa ya? Membawa Alsyad ke arah yang lebih baik lah. Yang pasti harus sopan. Karena walaupun kita kayak gini, kayak yang berisik, kayak apa, tapi kita tuh sangat menjunjung sopan santun ya di keluarga ini tuh gitu, sopan. Terus ya pokoknya yang apa ya, yang sebenarnya wajar-wajar aja, cuman ya itu harus inilah, harus yang di hati enak, di mata enak gitu, yang pasti gitu. Dan harus sayang sama kedua orang tua kita yang jelas, selain sama Alsyad. Kalau kita mah ya, sayang gitu. Tapi ya Jangan yang baik-baik cuman teh belakangannya harus sayangnya Alsa tuh Udah secara dendam. keseluruhan juga tanpa embel-embel. Yang penting itu feeling ibu dan ibu serak apa Nah, enggak itu, yang karena paling penting doa adalah orang tua itu number one. Bapak ibu tuh tanya tuh kayak gimana nih kira-kira. Iya. Kalau kata bapak ibu, udah nggak serak jangan terusin. Tapi yang pasti satu hal, dia tega untuk berpindah dalam keadaan tertentu. Mungkin aja banyak hal-hal yang dipaksakan oleh mantannya untuk mendorong Alsyad, dan itu dilakukan secara terus-menerus, dan itu yang bisa membuat seseorang merasa tertekan. Mengenai Alsyad dan juga Nisa yang Mas Danu lihat, menurut mata batin Mas Danu, ke depan itu tidak ada yang namanya pernikahan. Jadi si pria berusaha untuk meredam semua permasalahan dengan jurus diam 1000 bahasa. Tapi apabila ini berkaitan dengan darah daging ya, Mas Danu hanya bisa mendoakan supaya pihak dari si pria ini bisa ikut bertanggung jawab dan juga memberikan nafkah sebagai salah satu bentuk bantuannya. Ada berita moral yang sangat bagus di awal bulan puasa ini. Kejadiannya begini, kemarin hari Rabu pagi jam 8 saya mau ketemu orang di Starbucks di sini. Kebetulan sepi, cuma tamu saya satu dan ada tamu satu lagi orang lain, cuma 3 orang. Biasanya kan rame. Tamu saya ini sudah pesan kopi sendiri, akhirnya saya sendiri. Biasanya saya selalu ada aspri-aspri cantik kan. Kali ini saya sendirian ke kasir pesan kopi, nggak bawa aspri. Tahu-tahu pas mau bayar, saya pakai jas baru lagi ya. Saya mau bayar, kok dompet saya nggak ada. Akhirnya saya bayar kopi itu pakai uang yang di sini. Pemikiran saya, dompet saya itu ketinggalan di rumah. Saya tenang minum dulu kopi. Tahu-tahu sesudah 10 menit, Dewa ini, rekan kita ini tiba-tiba sodorin saya begini, tunjukin gini, Pak, dompet Bapak, kata, ini dompetnya nih. Hah? Di mana kau dapat? Ternyata di mana kau dapat? Berarti waktu jatuh kau nggak lihat ya? Pertanyaannya, kok bisa tahu itu dompet gua? Lu buka ya? Oh, oke. Ternyata di Jakarta ini ada manusia dewa. Nama lengkapnya siapa? Edison Jaya. Katanya sudah punya istri, anaknya satu lagi mau lahir. Pertanyaannya, waktu kau ambil dompet dari lantai, emang kau
Kalau kamu tahu isinya ada 70 juta, kau bawa kabur nggak? Sekarang ini ada konglomerat muda, grosir handphone terbesar. Ini udah dibawa tuh, keluarin, kasih dia, mau kasih duit dia. Dia tuh lihat tuh, dia tuh jam tangannya itu dia 10 miliar. Tuh lihat tuh, terima dia. Nah, aku pegang dulu, kau terima dikasih duit nih. Ini udah, ini nggak ada maksud apa-apa ya. Kita nggak ada maksud terkenal, aku udah super terkenal, jadi nggak ada niat. Memang benar-benar saya mau kasih contoh kepada publik gitu loh. Karena sekarang ini terlalu banyak orang munafik. Jadi sekarang ini murni dengan sukarela di bulan puasa ini ya. Oke, gimana? Silakan. Tapi saya ini Pak. Iya, saya juga ikhlas. Udah ikhlas loh. Ya. Abang nggak mau. Kantongin dulu. Abang mau nolak. Kantongin dulu. Kantongin dulu. Aduh, ini gua masukin. Lu ulang lagi. Kemarin juga lu tolak uang gua. Ini gua masukin nih. Maju udah. Dia datang ke dalam komik langsung diginiin. Gue terkejut banget. Dari mana itu? Di jalan Pak. Nah, sekarang kalau kelihatan sepintas begini. Karena saya orangnya gaptek, nggak pernah bayar apapun harus cash. Jadi saya selalu bawa duit banyak. Bukannya mau pamer, karena gue nggak ngerti nggak pakai GoPay, gue nggak ngerti. Jadi selalu saya kan mobile itunya kegiatannya. Saya selalu minimum 3 juta. Belum lagi selalu ada ini nih, US dollarnya banyak nih, ya. Tapi yang paling banyak cadangan itu Sing dollar yang 1000-an. Ini ada, saya hitung ulang tadi ada 6 kali 1, 2, lu nyesal lo. 2, 3, 4, 5, 6, berarti 66 juta hanya Sing dolarnya, sama US-nya ya 70 juta lebih. Makanya saya agak terharu gitu loh. Itu ceritanya. Gak merasa. Kayaknya jas saya kantongnya kekecilan kan jas baru. Saya itu tiap hari jas baru loh. Jangan bingung. Tiap hari jas baru. Jadi kalau tiap Senin itu subuh jam 6 tukang jas saya akan datang bawa 7 jas, 8 jas. Dia tinggal WA, ini corak begini, langsung jadi bisa tiap Senin itu 7 jas. Jadi saya tiap pagi, makanya aslinya makin banyak. Kagum gitu loh. Masih banyak manusia bersih di muka bumi ini. Udah 8 tahun dia kerja di sini. Bang, rencananya uangnya mau diapain nih Bang? Iya, mau lahiran. Lagi mengandung ya, dia anak kedua. Hadiah dari saya, nanti setiap waktu dia butuh bantuan saya karena kebetulan saya sama dia ini partner bisnis juga gitu loh. Jadi dari dia adalah dari gua juga. Jadi kita sepakat dari dia aja. Uang dia adalah uangku. Kan dia sekarang kerja cleaning service. Kita kan pasti lihat skill dia itu sebenarnya apa. Kalau memang skillnya cleaning service, ya kita tingkatkan. Kita bisa jadi supervisor. Kalau skillnya di tempat lain kan right man in the right place kan. Jadi kita lihat ke depannya gimana. Tapi kan dia punya modal satu, jujur. Saya tuh kepingin lihat kayak seandainya banyak orang seperti ini di Indonesia ya. Itu kita kayak berdiri di negeri Sakura, negeri Jepang. Di Jepang itu orang kehilangan dompet tuh 80% banyak. Oh, pernah pertama kali. Saya itu sering ketinggalan, bukan uang, yang paling sering ketinggalan berlian saya. Suka satu keselip di mana gitu loh. Pernah saya sudah jauh udah di Bali, tahu-tahu yang ini nggak ada. Ternyata tinggal oh iya, pembantu saya baik. Pembantu saya salah satu juga. Pembantu saya berapa kali menemukan berlian saya di meja, selalu diletakkan di mejanya. Apa dia nggak tahu berlian, saya nggak tahu deh. Tapi pas saya telepon dari Bali, ada nggak cincin? Oh ada Pak, saya taruh di meja katanya. Sama pernah di Bali, orang Bali juga rata-rata jujur. Pernah pagi-pagi supir saya, sama juga bawa dompet yang sudah basah. Ternyata anak saya pulang ke Lampung malam, dompetnya jatuh di gerbang. Dalamnya juga penuh duit, dibalikin. Orang Bali. Pagi
lah Im, bagaimana rasanya dihujat netizen satu Indonesia. Itulah yang gue rasakan waktu gue membela Ian. Yang dia sudah keluar dari tempat lo baik-baik, tapi lo bikin konten seolah-olah dia maling. Padahal yang maling adalah pembantu lo. Maling beras lagi, dibikin konten lagi. Nah sekarang kena betulah kan lo, itu namanya karma. Saya lagi lari treadmill. Saya ngeliat siapa? Nikita Mirzani lagi live. Ada dia. Habis itu saya lintas saja. Akhirnya saya ngasih dia apa? Gift. Gift aja. Habis itu saya WhatsApp dia. Jadi emang saya WhatsApp dia, saya pengen ketemu dengan bahasa ini ya, bahasa bercanda ya. Lu galak banget sih sama gue. Ketemu yuk, ayo ini. Dan akhirnya dia jawab dengan ini, baik matanya. Semua bisa tergantung kita ngontrolnya kemana, positif kita kemana. Jangan jadiin mereka itu adalah ketika dia ini malah kita menjauh. Tapi dengan gayanya kita, dengan ini ya kita berusaha mendekat. Jadi buat saya, tanpa sepengetahuan kalian juga ya, banyak sesuatu hal yang saya lakuin supaya buat diri saya itu, kita punya, maaf ya, saya nggak mau bilang musuh juga, tapi punya satu orang yang nggak suka sama kita itu melebihi dari 1 juta orang kayaknya. Saya nggak mau, mendingan saya nggak punya, tapi mendekatkan semuanya. Itu sih. Membaik sama apa? Jadi buat saya itu kemarin kenyangnya tegurannya sudah banyak ya, dan inilah, banyak lah sekarang. Kita kaget juga ngelihatnya, teman-teman kita semua lagi. Emang zamannya emang harus hati-hati. Alhamdulillah masih merencanakan untuk ketemu, tapi sudah chat terus. Menyenangkan dan dia juga sebenarnya kan siapa yang memulai ya, siapa yang mulai ketika kita mulai untuk merendahkan diri kita, ketika kita mulai untuk merendahkan diri kita untuk seperti itu ya, kayaknya bisa kok. Maksudnya ketika saya tuh selalu berusaha merendahkanlah diri saya serendah-rendahnya supaya orang lain tidak bisa merendahkan saya dalam segi apapun. Jadi buat saya penting ketika kita harus ngalah untuk membuat hubungan jadi lebih enak. Nggak ada kejadian yang buat saya itu adalah negatif. Bahkan pas suatu kejadian pun saya tahu apa ya berlian dari ini semua ya, saya bilang. Karena balik lagi, saya itu tidak mungkin pernah merencanakan apa yang dibilang orang ya, mau itu merugikan, mau itu siapapun, apapun lah. Jadi kemarin tuh kalau kalian, saya juga nggak foto-foto sih ya, saya mendekatkan diri ke orang-orang yang mungkin pernah straightforward ke saya untuk menegur. Banyak, tapi saya nggak bisa cerita ya. Itu semua kejadian positif. Mau dia endingnya positif, mau setahun, 2 tahun, 3 tahun progresnya itu positif, kita nggak tahu. Walaupun kelihatan buat kita itu adalah berat, cobaan, ada yang bilang musibah, ada yang bilang semua hal ya. Cuman bagi saya pasti positif kok, beneran. Sebenarnya saya nggak mau bilang ngeprank lagi sih, takut. Kita bilang ngerjain orang aja lah, jahilin orang. Kadang-kadang udah identik sama jahil ya, sama ya bisa dibilang kita ya yang tadi ya, mau apa, mau dibilang prank atau apapun itu. Tapi saya kadang-kadang kalau lihat di TikTok itu ya, ada orang yang ngeprank gitu ya, saya kadang-kadang suka sirik gitu loh. Enak banget dia bisa begini, coba gue bilang. Kok berita yang nggak jadi beda, gue bilang. Tapi ya kita harus sudah menyadari bagaimana caranya harus berpikir 2 kali 3 kali, makan 10 kali dalam apapun lah. Balik itu kesibukan itu ketika kita yang sana lagi di apa ya, saya bilang ditegur lah ya, kita berpindah sini dulu. Jadi saya lebih ke arah ya gimana caranya saya bisa tenangin tapi sambil kerja lah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.